Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen logistik saya yang berjudul penentuan lokasi. Harap disimak baik-baik ya. Baik, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu strategi lokasi, di mana tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Penentuan lokasi. Pemilihan lokasi pada dasarnya menentukan lokasi yang tepat untuk suatu usaha, dengan tujuan tertentu yang memperhitungkan kelebihan dan kelemahan lokasi tersebut. Tanpa perencanaan lokasi yang tepat, perusahaan dapat tergelincir ke dalam perangkap-perangkap yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi mempunyai pengaruh besar terhadap laba keseluruhan perusahaan, misalnya biaya transportasi, biaya energi yang besar, dan biaya sumber daya manusia yang mahal. Masalah lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Keputusan mengenai lokasi hanya bisa diambil oleh perusahaan sekali saja. Oleh karena itu, harus direncanakan secara matang. Baiklah, kita memasuki topik yang kedua, yaitu lokasi dengan biaya dan inovasi. Lokasi dan biaya. Karena lokasi memengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, lokasi memiliki kekuatan untuk menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Keputusan lokasi yang berdasarkan pada strategi biaya rendah membutuhkan pertimbangan yang cermat. Oleh karena itu, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menentukan lokasi yang optimal sangat diperlukan. Lokasi dan inovasi. Saat kreativitas, inovasi, dan investasi Litbang bersifat penting bagi strategi operasi, fokus kriteria lokasi dapat berubah dari yang awalnya fokus pada biaya menjadi fokus pada inovasi. Ada 4 sifat yang mempengaruhi inovasi. 1. Kemampuan ilmiah dan teknik. 2. Lingkungan yang kondusif bagi investasi. 3. Wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Dan yang keempat, industri lokal yang saling mendukung. Baiklah, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu globalisasi. Alasan perusahaan melakukan globalisasi. Ada 4 alasan mengapa perusahaan melakukan globalisasi. Yang pertama, peningkatan teknologi dan transportasi, di mana bertujuan agar penyebaran fasilitas di berbagai negara dapat menciptakan efisiensi namun tidak menghilangkan efektivitas. Yang kedua, keterbukaan peraturan dan lembaga keuangan, di mana akan memudahkan perusahaan menempatkan, mendanai, dan berinvestasi pada fasilitas yang dibangun di berbagai negara. Yang ketiga, peningkatan permintaan jasa dan barang impor, didukung oleh berkurangnya batasan-batasan perdagangan internasional, merupakan peluang yang baik bagi perusahaan agar dekat dengan pasar sasaran. Dan yang terakhir, pengurangan kuota impor dan batasan-batasan perdagangan internasional, yang menyebabkan setiap negara bebas untuk masuk dan memasarkan produknya di negara lain tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika mengelola operasi perusahaan di lingkungan global. Yang pertama, perbedaan bahasa. Para manajer perusahaan harus menguasai bahasa internasional dan bahasa lokal untuk dapat berkoordinasi dengan baik dengan konsumen setempat dan para pemasok. Yang kedua, perbedaan norma dan budaya. Norma dan budaya setempat perlu dipahami dengan baik oleh para manajer perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen tenaga kerja. Hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan karena menyangkut masalah hubungan antara atasan dan bawahan. Faktor yang keempat, yaitu peraturan dan hukum yang tidak dikenal sebelumnya. Pastinya setiap negara berbeda peraturan dan hukumnya. Oleh karena itu, para manajer perusahaan harus mempelajari dengan baik peraturan dan hukum yang ada di negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu bauran biaya yang tidak diharapkan.
Di sini perusahaan harus menciptakan sistem pengendalian fasilitas yang sesuai dengan mengalokasikan otoritas tertentu. Baik, kita akan memasuki topik yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Faktor yang pertama yaitu keputusan pemilihan lokasi negara. Faktor-faktor yang dipertimbangkan berupa resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada dan sikap pemerintah, permasalahan budaya dan ekonomi, lokasi pasar, ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, dan produktivitas, ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi, resiko nilai tukar mata uang. Yang kedua, keputusan lokasi untuk memilih tempat. Faktor-faktor tersebut ialah ukuran dan biaya lokasi, sistem transportasi udara, jalan bebas maupun jalur laut, pembatasan daerah, kedekatan dengan jasa, dan permasalahan dampak lingkungan. Faktor yang ketiga yaitu keputusan pemilihan lokasi daerah, yang berupa keinginan perusahaan, segi-segi yang menarik di wilayah tersebut, ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap sumber daya manusia, biaya dan ketersediaan pelayanan umum, peraturan mengenai lingkungan hidup, insentif dari pemerintah, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen, serta biaya tanah dan pendirian bangunan. Faktor lainnya yang ikut mempengaruhi keputusan lokasi adalah 1. Produktivitas tenaga kerja. Manajemen mungkin sering tergiur dengan tingkat upah yang rendah, namun pekerja yang tidak terlatih bukanlah hal yang baik bagi perusahaan. Di sini yang dicari adalah produktivitas tenaga kerja. Yang kedua yaitu resiko nilai tukar dan mata uang. Tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Yang ketiga, biaya-biaya. Di sini terdapat biaya nyata yang merupakan biaya yang dapat diidentifikasi langsung seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, pajak, dan lain-lain. Dan yang kedua, biaya tidak nyata, yaitu biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap pekerja, dan lain-lain. Faktor keempat yaitu resiko politik nilai dan budaya, di mana di sini berhubungan dengan peraturan pemerintah, sikap pekerja, dan budaya bekerja. Faktor yang kelima adalah kedekatan pada pasar. Lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan ini. Contohnya adalah organisasi atau perusahaan jasa, seperti toko obat, restoran, kantor pos, dan lain-lain. Faktor yang keenam yaitu kedekatan pada pemasok. Di sini perusahaan menempatkan diri dekat dengan bahan mentah dan pemasok. Contohnya, para penghasil roti, sayur, susu, dan lain-lain. Dan faktor yang terakhir yaitu kedekatan pada pesaing. Perusahaan juga senang dekat dengan pesaingnya. Ini terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah yang sama dengan pesaing. Baiklah teman-teman, kita sudah mencapai kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah penentuan lokasi perusahaan harus dipikirkan secara matang dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya agar perusahaan tidak tergelincir dan mengalami kerugian. Nah, teman-teman, berakhir sudah presentasi saya kali ini. Semoga presentasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.